pengkhianat, diinjek-injek. Itu gara-gara apa? Gara-gara baju dan ucapan berbeda. Nah, sekarang coba kita lihat. Nabi setiap hari bilang apa? Ummati. Betul? Bergerak kemana-mana untuk ummati. Berpikir untuk ummati. Merisaukan, menangis untuk, berdoa untuk. Hari-hari sekarang kita bergerak kemana-mana untuk apa, Pak? Menangis untuk, cari kemana-mana ke tetangga untuk cari, doa untuk. Nabi bilang umat, kita bilang piti. Ketemu sama Nabi di Telaga Taus, saya mau dikasih adil. Kira-kira Nabi bilang apa, Pak? Bisa jadi, alhamdulillah kita dibilang pengkhianat. Memang kelihatan sepele, Pak. Wong beda baju sama ucapan aja bilang pengkhianat, apalagi beda risau gerakan. Jadi Bapak yang mulia, menjangkui umat, door to door, mengajak orang datang ke situ, kerjanya menyelamatkan kita dalam surga. Yang terakhir, tanggung jawab siapa ini Bapak Ibu? Tanggung jawab kita semuanya. Bukan tanggung jawab Ustaz, bukan tanggung jawab Pak Imam, bukan tanggung jawab Ketua MUI, bukan, semuanya. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi warga biasa, mau laki-laki, perempuan, semua bertanggung jawab. Lagi kumpul begini, datang ada orang, 2 orang ketemu sama Pak Ustaz, saya nggak mau merusak masjid, saya nggak mau mencoret-coret tembok, nggak mau pecah kaca, nggak mau jebol-jebol keramik, saya mau minta izin satu saja, mau diizinkan. Apa? Memotong tiang masjid. Nih, potong. Boleh, Bu? Kenapa tidak boleh? Roboh. Memang ini masjidnya Ibu? Pasti Ibu dan Bapak akan mengatakan ini surau kami. Kami bertanggung. Jangan sampai roboh. Begitu kan? Hari ini kita sudah sama-sama dengar Nabi bilang sholat adalah tiang agama. Siapa dia sholat menegakkan tiang, siapa dia tidak sholat meroboh. Berapa hari ini, berapa banyak hari ini orang mana data yang sedang pagi ini rame-rame merobohkan tiang agama. Kita diam saja. Masalah tiang masjid kita perhatikan, kita pertahankan supaya tidak roboh. Tapi kenapa untuk tiang agama roboh itu semuanya? Maka Bapak Ibu ya harus bertanggung jawab semuanya. Maka bapak-bapak yang lagi muter-muter ini Pak mau belajar bertanggung jawab untuk menyelamatkan tiang. Kalau Pak ya, bab balik ke surah yang paling terakhir, Bapak Ibu, bab balik ke surah itu punyanya orang mana? Minta. Anak di pangku, kemenangan dibanting. Oh yang berubah ya. Anak di pangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatinggalkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Pak, nggak ada Pak, anak kemenangan laloknya di rumah, laloknya di surau. Ini kalau ada acara aja Pak, betul Pak ya? Coba kalau nggak ada acara. Bapak yang mulia, Ibu yang berbahagia, dari 199 masjid kami muter-muter belum pernah nemu Pak 20% saja, nggak usah 100, 20% anak kemenangan ada di surau, 20% untuk tanaman. Padahal di tanah datar sudah ada ajaran. Sesungguhnya mereka di dalam surau ada dikasih ajaran Pak. Dikasih ajaran yang pertama ada agama. Apa itu agama? Fikih, taroid. Yang kedua apa namanya? Imaniyah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sempurna. Yang ketiga Quran, membaca dan menghafal. Tauhid, taroid dan Quran. Yang kedua diajari adat. Adat dan saban adat teradatkan, ada diadatkan, ada istiadat dengan nama. Betul Pak? Yang ketiga diajari adat. Silat tradisional, kata kutip, goro dan lain sebagainya. Itu diajari di mana? Di surau. Tapi karena mereka tidak di surau, mereka tidak dapat pengajaran itu. Akhirnya mereka belajar dari mana Pak? Mereka belajar dari setan gepeng. Rusak semua mereka. Betul Pak? Jadi Pak Kapolres dan teman-teman ini tidak rela Bapak Ibu. Kalau adat bahasa disara, syarat bahasa ditambah, rontok, terinjak-injak karena kelakuan kita sendiri. Maka Bapak Ibu ya, mari kita kembalikan lagi adat bahasa disara, syarat bahasa ditambah dengan cara yang paling sederhana. Bapak Ibu, apa yang bisa dikerjakan? Menjauhi tetangga kita, datang ke surau. Gampang Pak, Bapak punya waktu luang, maghrib sampai isya, putar-putar ke Pak. Assalamualaikum, ke masjid yuk. Assalamualaikum, sudah sholat belum? Lagi beli bensin, udah sholat belum Pak, sholat nih di surau supaya 27 derajat dapat pahala. Beli pisang goreng, ngomong juga setiap hari ngomong tentang balik ke sholat.
Rumusnya paling baik Bapak Ibu, kerjakan. Jangan tidak dikerjakan. Ada nabi di zaman jahiliyah, nabi belum dakwah, umat tidak berubah. Maka yang pertama rumusnya kerja. Yang kedua Pak, istiqomah. Istiqomah. Sampai kapan istiqomahnya? Sampai kita semua mati. Jadi jangan karena ada Pak Kapolres rame Pak. Mudah-mudahan besok nggak tidak kembali lagi ke awalnya. Jadi rame terus. 5 waktu rame, terus istiqomah diajak anak kemenangan kita. Sampai kapan? Sampai kita hima. Yang ketiga yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang mau tidak mau, suka tidak suka, lempar roti atau melempar kotoran otak, jangan dulu. Yang penting jangan berpikir hasil. Inna kalatah dimana ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu berkali-kali datang kepada Abu Thalib, tetap kamu tidak bisa memberikan hidayah. Karena yang memberikan hidayah Allah SWT. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Intinya kami tidak minta sumbangan, tapi kami meminta partisipasi Bapak Ibu untuk bagaimana mewujudkan surah kita ini 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Bayangkan 1047 masjid surah Al-Baqarah seluruhnya masuk Pak laki-laki balik ketika azan berkumandang. Apa terjadi dengan tanda dan apa? Walau ada ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama. Seandainya penduduk dalam satu negeri, jorong, kabupaten, provinsi beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berikan keberkahan dari langit, keberkahan dari bawah bumi. Yang dari atas berkah, yang dari bawah hujannya menyuburkan tanaman berhasil panen, harga normal tidak melambung tinggi, BBM tidak langka, yang dari bawah kehidupan masyarakat yang baldatun dan baldatun. Kalau tidak ada iman dan takwa, yang dari atas jadi bencana Pak, yang dari bawah jadi bencana, yang dari atas hujannya menjadikan bodoh, menjadikan tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, yang dari bawah kehidupan carut marut. Anak berani pada orang tua, anak kurang ajar pada orang tua, saling membunuh, LGBT, narkoba, geng motor, dan kejahatan-kejahatan. Tidak ada cara lain, pakai cara kita pun kembalikan mereka kembali ke siap Bu? Pak? Bu siap? Jadi kalau buat ibu-ibu, kalau bapaknya belum mau balik ke surau, sementara jangan dikasih jatah. Bu, jatah makan maksudnya suruh masak sendiri. Baru nanti kalau sudah balik ke surau disuruh masak, kita masak. Lebih ya? Kan salah Pak ya? Salah Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kalau 15 berarti besok pagi ada berapa? 30. Besok Sabtu 30 berarti hari Ahad ada berapa? 50. Begitu terus cara kerjanya. Ya, kita ajak saudara muslim kita supaya masuk ke dalam. Dan ini mudah-mudahan kita bisa tularkan ke masjid yang lain sehingga seluruh masjid kita punya tanggung jawab untuk merapikan sehingga Allah Subhanahu wa taala